Oke, selamat malam menjelang pagi. Sekarang pukul jam 12:10 dan masih di pertanyaan yang selanjutnya, cuman kali ini beda. Kali ini mungkin ketua chapter dari KCI Jakarta Utara yang bakalan ngoceh sampai pagi. Istrinya di sana yang ngeliatin aja kali ya. Langsung ke titik poinnya aja kali Bor ya. Buat pertanyaan-pertanyaannya nih biar nggak kemalaman ya, emang karena udah malam sih. Sampai jam 2 ini. Buat pertanyaan Nomadi nih, Sapa dulu dong di IG. halo sobat cerdas tanpa batas bersama KCI Jakarta Utara. Apa kabar kalian? Cerdas tanpa batas. Yoilah, oh cerdas berkomunitas itu nanti Jakarta. bersama KCI wilayah Jakarta dan ditunggu Humas Bonami ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya buat ketua chapter dari KCI Jakarta Utara. Kesan apa aja selama KCI Jakarta Utara? Apalagi dulu pernah menjabat sebagai pengurus, sebagai humas, sebagai sekretaris, sebagai wakil, dan sekarang ngejabat sebagai ketua chapter dari KCI Jakarta Utara. Jadi kesannya tuh seperti apa? Apakah ada suka dan dukanya atau Kesan itu artinya apa katanya? kesan itu kayak ibaratnya tuh kesan itu kesan loh, Iya, Cap. kesan itu apa? Coba. Kesan itu Kesannya seperti apa ini? Ya maksudnya kesan gimana? Maksudnya kesan itu artinya apa? Coba kesan itu dijabrahin. dijabahinnya tuh suka dan dukanya tuh dirimu seperti apa? Kan dulu pernah ngejabat sebagai humas, sebagai sekretaris. Oh iya. Paket lengkap ini. Borong Iya, ini. sebagai wakil Iya, kan. Tuh paket lengkap bener pertama kali jadi apa? Pertama kali jadi humas, naik sekretaris, naik wakil, naik ketua. Bor, Keren. sejarahnya jujur ya Bor ya. Kalau Iya, kalian sejarahnya. kalian mau tahu tuh sejarahnya Sejarahnya, sama kayak gua. iya. Gua dulu tuh apa divisi kopdar, terus Kegiatan. enggak, kopdar kegiatan nggak ada. Dulu nggak ada ya? Kopdar kegiatan kan jadi satu. Emang ya? Iya, Bukan dulu dari nggak ada kegiatan, divisi kopdar dan kegiatan. Dulu kan gua sama si Hendra partnerannya. Oh, dulu dokumentasi dong. Nggak ada dok, oh ya Ada dulu zaman ya, gua Di. nggak ada dokumentasi. Dulu Cuma ada divisi kopdar dan kegiatan. Nggak ada. Masih berapa doang? Iya nggak Kan ada. udah ada divisi itu. Iya, Aing tahu, Oh, Aing iya. yang ngejalanin. Aing posisinya dulu ya 11-12 lama gua divisi kopdar dan kegiatan, terus ditambah lagi jadi Ada OP. sekretaris, ditambah lagi sih sekarang jadi wakil. Kalau OP. Jadi sama lah. Jadi kesannya tuh gimana, Cap? Ngejabat Oke. triple job. Jadi lu jelasin di Utara itu kenapa bisa naik gitu, kenapa ada tahap-tahapnya. Jadi Step. kenapa bisa tiba-tiba jadi humas, kenapa bisa tiba-tiba pernah jadi bendahara nggak sih? Nggak pernah. Karena bendahara tuh cukup Om Rizky Ted. Dulu Udah. pertama kali dulu si Babang. Ya, Bambang ya ada Si gitu. Eka dulu. Eka enggak. Bendahara. Eka sekretaris. Sempet- Sekretaris sekretaris. Juli juga kan, sekretaris. Oh, berarti dulu Masuk kenapa lu bisa jadi pertama kali ditunjuk humas, terus naik ke Sekretaris, sekretaris, terus naik ke wakil, dan terus sekarang jadi ketua Jakarta Utara. Nah, gimana itu kesan-kesannya, gregetnya tuh gimana itu? Ayo monggo. Untuk kesan awalnya sih mungkin belum siap ya, karena saya pribadi itu baru ikut gabung loh. Itu pas apa tuh? Jadi apa itu? Jadi humas. Humas. Pertama jadi humas, karena waktu itu di Utara sendiri belum membentuk sebuah pengurusan ya. Kita masih bareng-bareng nih Iya. berdiriin Utara biar berdiri, dan berhubung kita udah punya komitmen, makanya kita jadiin sebuah kepengurusan ya, dan itu kita dimulai untuk itu kita voting bareng-bareng ya, dan voting itu semua dapat dapat kayak bagian dari ketua, sekretaris, wakil, bendahara, dan humas. Dulu mah nggak ada divisi kopdar ya? Belum, karena touring. Divisi touring udah ada. Siapa dulu? belum. Dulu. Untuk humas dulu karena berhubung kita masih kita yang untuk aktif itu masih 8. Iya. Ya.
dan yang mungkin yang udah lama-lama mungkin udah pada sibuk. Pada pindah kerjaan ke kota. Makanya kita berkomitmen untuk bikin kepengurusan untuk ngembangin Utara nih, untuk ayo cari calon generasinya nih untuk memperbanyak lah ya. Dan itu pas voting kebagian jadi humas. Nah, dan untuk humas sendiri tuh kesannya apa ya? Saya kaget. Apa sih? Gimana kaget? Apa sih kerjanya humas? Ya, tugas sebagai humas. Pasti itu seperti itu Ya, bertanya-tanya. karena itu pertanyaan yang pertama di benak saya nih. Aduh, Mas ngapain saya ya? niat tidak pengen ikut nih karena saya awam nih, baru ikut mengikuti kegiatan udah langsung dijebret humas. Jadi jadiin humas itu, ikutin voting. Jadi bertanya nih, humas di sebuah komunitas apa ini saya kerjanya nih, tugasnya bagaimana? Dan alhamdulillah karena di Utara ini kita saling merangkul ya untuk bersama, kita saling belajar bareng-bareng, akhirnya kita mengerti lah, oh ini tugas untuk ketua, wakil, bendahara, dan saya pribadi humas. Oh inilah ada stepnya masing-masing, dan itu pun nanti kita tetap bareng-bareng ya kerjainnya gitu, saling nge-backup lah. Jadi tidak mementingkan Tidak ini dengan- kerjaan lo, ini ya. kerjaan lo, ini kerjaan lo, enggak Bukan gitu individu ya. Walaupun Kita bareng-bareng. Enggak, mungkin dulu kita udah ngajarin kalau sama pengurus itu saling bantu nggak? Lu harusnya yang gini, lu harusnya Nggak gitu, harus tapi monoton, itu kita harus kerjaan bareng-bareng sendiri, gitu. betul. Jadi saling handle sih sebenarnya ya. Terus kalau dulu kenapa bisa tahu humas itu dibimbing gimana? Bagaimana ini? Ya enggak, maksudnya sampai terus tiba-tiba jadi naik sekretaris. Oh, untuk naik sekretaris ya balik lagi ya, Lupa kan ini fenomena alam ya. Gua fenomena alam. Ya kan ini Gue bingung kenapa mau fenomena apa alam. ya? Tergantung lagi musim kemarau, musim hujan, lu pindah gitu. Ada pasang surutnya gitu, pasang surut di sebuah komunitas. Bukan hanya di dunia lain ya, di komunitas juga ada pasang surutnya. Sebuah organisasi pasti ada ya, nggak semua harus tinggi terus naik terus, nggak, pasti ada pasang surutnya. Dan kebetulan waktu itu menjabat kita ada pergantian nih, Dulu sebelum lu sekretaris siapa? Eka. Eka. Menurut saya kayaknya sibuk. Karena berhubung sekretaris itu dipegang sama Eka, Pendirinya dulu. pendiri Utara, karena dia berhubung dia ladies baker satu pertama ya di Jakarta Utara, karena waktu itu dia udah sempat sibuk dengan kuliahnya, mungkin dia agak berkurang untuk kontribusi, dia pengen fokus dulu. Nah makanya kita musyawarah lagi nih untuk gimana kita rubah lagi untuk struktur pengurus di Utara. Dan berjalannya waktu kita juga makin bertambah, ada calon-calon yang masuk untuk ikut join. Nah makanya saya diunjuk sebagai sekretaris untuk gantiin Eka ya. Terus kesannya wakil itu seperti apa? Belum, dulu Ini kenapa kan- naik jadi wakil? Nah, Kan dia iya. kan ngomongin sekretaris Terus kan. lanjut sekretaris tuh kelar kan, gini-gini. Nah terus wakil tuh gimana? Oh bisa Lagi. jadi, kok lanjut bisa lanjut jadi wakil gitu. Gimana itu? Nah, ini temanya sekarang kita jajalin ini sejarahnya Dia. generasi Jakarta Utara Wah, ceritanya ini ya. di Brondong ini Ini ya. kenapa dia tuh bertahap gitu. Jakarta Utara itu emang pasti ada regenerasi gitu. Jadi yang nggak aktif ya udah kita lebih baik kita gantiin daripada dianya terlalu memikul tanggung jawab yang besar. Jadi Karena kita- di sini kita nggak iya. ada pemaksaan Nah, untuk Dia jadi pengurus apa ya. enggak gitu? Untuk jadi wakil, kebetulan dulu voting ya, vote dulu vote-nya pas wakilnya Om Babang. Babang, benar. Babang gue ingat, terus Iya. votingnya lu pas gantian lu sahur bareng yang kita habis bagi nasi ya. bukan Iya. untuk Iya, iya benar iya di. benar, Waktu kayak itu lu, gitu. waktu itu lu itu Babang. sama Nah. jadi tuh oke untuk gue inget, next ya, gue inget untuk tuh sahur waktu itu. Nah, dulu sebelum Babang kita juga wakil kita ada Om Erik ya, dia sebagai wakil. Oh iya, dan dulu. berhubung Om Erik juga Mundurin diri. punya kesibukan karena Berlayar. dia mau berlayar. Nah
otomatis kita harus cari penggantinya. Dan kita lakukan voting lagi nih. Voting lagi ini inilah apa ya? Dibilang seru dan menegangkan lah. Nggak jelasin kenapa wakil itu mesti di voting. Iya. Coba kenapa? Kalau Kenapa sekretaris kan di-voting? yang nunjuk ketuanya nih. Nah kalau wakil itu kenapa mesti di vote? Kenapa? Di vote ya karena kita nggak bisa gimana ya, kita nggak bisa sembarang milih juga karena dia juga bisa harus tahu dan bisa saling backup ketua kita nih. Apabila ketua kita lagi sibuk, itulah gunanya kita ada wakil nih untuk nge-backup ya. Karena juga wakil itu juga harus bisa ngerti juga nih untuk gantiin nge-backup seorang ketua ya kalau dia lagi sibuk ataupun berhalangan. Dan dilanjut untuk votingnya itu nih kebetulan dibilang gimana ya, deg-degan dan seru karena saya pribadi nggak siap nih untuk jadi ketua karena Jadi wakil kali. wakil, sorry salah. Berhubung ini voting, kita adain voting lagi. Kita waktu itu voting pakai kertas ya. Pakai Masih kertas. kertas untuk Nggak gini. memilih. Dulu tuh kita votingnya lucu-lucuan. Iya. Kadang ada yang sebelumnya ngumpul ya. Ya, Sebelumnya. waktu itu kita lagi ada acara Sebenarnya silaturahmi dulu kita pertama kali utara itu dulu secara musyawarah, tunjuk-tunjukkan. Terus kedua lewat kertas Iya. sama terus ketiga lewat muter. Muter. Dulu kan Ah, lama. lewat Jadi suara ya. Jadi gini, pemilihan wakil itu kenapa harus di vote? Satu, karena kita memilih yang kontribusinya itu besar, bukan hanya dia yang dituakan atau mungkin dia orang lama atau mungkin dia pendiri atau mungkin dia senior, enggak, tapi bagaimana orang itu bisa kontribusi kontribusi. besar. Makanya kita vote karena ketika nanti ketuanya lengser, wakil nanti yang bakal otomatis bakal naik, nggak gantiin. perlu di vote lagi karena kita udah vote gitu loh. Jadi buat yang nggak tahu nih Jakarta Utara tuh kayak begini, nggak harus nanti kalau ketuanya lengser pada bingung, padahal lu punya wakil kalian. Ngapain pada bingung? Ini ya tinggal dia naik karena Itulah kan nanti bakal gantiin Iya, saya itu sendiri diri. Om Indra ya. Selaku wakil. Oke, Bor. Jangan lupa. Nah terus kedua lanjut nih, Iya. kenapa kan wakil itu berapa bulan kemarin jadi wakil? Wakil Bulan puasa waktu itu ya, lu pas sahur Bulan kan? puasa. Terus pas Agustus ya, gak lama dia langsung naik kan? Langsung Pas naik. gua naik ketua Ah, wilayah iya. dia naik. Langsung naik. Nggak, waktu itu berapa bulan sih? Agustus jatuhnya. Iya waktu itu dia pas bulan apa sih? Wah, pas puasa. Cepet ya? Naiknya dia tuh pas puasa. Nah, terus Bulan apa dulu Juni? wah, pokoknya puasa bulan Ya, 2000. pokoknya puasa, Iya, ya. pokoknya puasa lah di kita tuh pokoknya puasa lah udah gitu aja. Terus Lu lama deh kayaknya di. gua sama Adi tuh hampir 2 tahun. Iya enggak maksudnya waktu jadi wakil, masa iya Oh. habis Juni? Enggak, cepet jadi dari wakil ke ketua cepet. Oh 2 bulan lah ya dia waktu Cepet. itu ya. Langsung Kalau jadi sih, ketua ya. Kebetulan, ya. karena kan pas di situ juga pemilihan ketua wilayah kan dari KCI Jakarta. Terus sekarang kesan jadi ketua tuh seperti apa, Sap? Suka dan dukanya tuh menjabat Pak. sebagai Enggak, tanya Ketua. dulu, pertama kali jadi ketua itu bulan apa? pasti dia lupa kalau nanya kayak gitu. ketua apa? Ketua. Ketua apa sekarang gue nanya? Lu ketua apa? Guys. Iya. Lu ketua apa gue nanya sekarang? Pakai nanya ketua apa? Apa ketuaan? Banyak Ketua, komunitas. ketua kelas. Ya kan ketua rumah tangga lah, Beb. Iya, rumah. itu kan ini kan ngomongin komunitas. Makanya nanti pakai nanya ketua apa? Coba. Terus kapan dirimu menjabat sebagai ketua? Untuk menjabat ketua itu Agustus ya tahun 2019. 2019. Dan itu pun melalui vote lagi. Ketua enggak dong? Ketua Ketua kan dong. langsung. Waktu itu Langsung wakil ya, wakil langsung oh, auto lagi. naik. Nah, Nah, karena baru kan dia udah- naik jadi wilayah, Kan gua jadi kan naik, otomatis lu- ketua iya. dari wakil ketua langsung naik. Nah akhirnya gue yang di Oh, vote gitu ya. dan si Om Gilang tuh waktu itu kandidatnya Om Gilang sama Om Indra. Iya. Dulu wakilnya lu langsung naik nggak ada vote-votean. nggak ada vote-votean. Nih, saya jelasin ya. Di Lupa Jakarta, Bor. Jakarta Utara itu kalau udah ada wakil, ketuanya lengser, wakil langsung auto. Jadi kita udah nggak ada vote, udah nggak ada muscap lagi karena kan dulu wakilnya di vote. Jadi kita udah bikin komitmen untuk auto naik ke ketua gitu. Jadi untuk kalian nih buat masukan
kalau udah ada wakil, kalau bisa auto naik gitu. Kalau misalnya ketuanya lengser, jadi kalian gak usah bingung gitu, karena kan gimana pun kalian udah nerima dia sebagai wakil, otomatis ketika ketuanya lengser ya kalian harus nerima juga sebagai ketua, karena banyak banget ya banyak. yang ketuanya lengser, wakil pada Iya. pada kebingungan, kabur. udah kayak kalah kabur lah. Kan ada wakil gitu, jadi kenapa mesti kaliannya lengser? Nah sekarang baikin lagi, ketika jadi ketua gimana